Pria asal Karawang beli mobil sport dengan uang receh. Oke, lanjut. Ternyata mobilnya untuk kado sang istri yang berulang tahun. Lidah batabung lidah. Tidak. Oh tidak. Tidak. Kalau Lydia kan masih umur 17 tahun ini. Iya. Kalau saya tabungkan uang mau tidak? Boleh juga. Oh. Saya tabungkan uang buat anak-anaknya kita nanti. Nah, seperti biasanya Ren, kita kembali di Ngobrolin berita. Lagi. Penonton ini ada 1.600. Iya. Banyak sekali. 1.600. Banyak sekali. Kalau dihitung dari dulu. sedotan. Lama sekali dari dulu. Minum dulu Ren. Kayaknya kopimu kenapa warna coklat itu? Itu kopi atau jus itu? Ini jus mangga muda. Oh, kacamata. So salah saya. Ini jus mangga muda. Jus mangga muda. Dia dari sari mangga muda yang dipanen itu pas hari Jumat. Oh, dia dipanennya hari Jumat. Jadi kenapa bukan hari Sabtu? Supaya rasanya spesial. Oh, spesial. Kau kenapa 2 minum? Tidak adil ini. Mana tim? Iya. Kenapa saya cuma 1 ini? Saya 2. Orang tua. Saya kan sudah punya kumis. Oh iya, saya habis bacukur memang. Nah, kita ke berita pertama. Berita pertama. Iya, keluarga ini lintasi 5 benua selama 22 tahun. Wih, lama betul. Oke, saya lanjut. Keluarga asal Argentina selesaikan perjalanan selama 22 tahun. Keluarga ini lintasi 5 benua dengan mobil balap buatan tahun 1928. Mereka berpetualang pada tahun 2000 dan tiada. Oh, berarti mereka berpetualang pada tahun 2000. Kepala keluarga bernama Herman Zapp dan istri Candelaria. Namanya itu ya? Candelaria. Iya. Oh, bagus juga namanya. Saya kira Cinderella. Panjang. Oh, panjang. Oke, saya lanjut. Awal petualang sang istri. Sang istri berumur 29 tahun. Sekarang 51 tahun. Oke. Keluarga itu kunjungi 102 negara. Mobil yang digunakan melakukan pergantian ban 8 set dan 2 kali turun mesin. Waduh. Saat perjalanan, 4 anak pasangan tersebut lahir di jalan. Kayaknya satu nama anaknya nih. Kalau dia lahir di Jalan Suprapto, dikasih Suprapto. Oke, kalau dia Sudirman. Tapi kasihan kalau dia lahir di Lorong Baso. Kasih nama Lorong Baso. Lorbax. Jadi saya lanjut. Sang anak melakukan belajar jarak jauh dan belajar di mobil. Siapa gurunya? Orang tuanya jarak jauh, virtual. Zoom kan. Jadi anaknya belajar itu. Mam, kau lihat Oke. Awal berpetualang istrinya itu umur 29 tahun. Habis itu pas habis petualang keliling 5 benua umurnya sudah 51. 29 ke 51. Coba kalau biasa orang bilang besar di jalan, kalau ini tua di jalan. Biasanya kan ada orang kalau di pesta pernikahan besar di pesta. Ini besar di jalan. Besar di jalan. Berarti 29 tua di jalan. 29 tahun ke 51. Jauh itu. Berarti sekitar berapa? Capek lama itu kalau dihitung-hitung. Baru banyak hidupnya uang cuma habis di jalan. Tapi kan hidupnya ini penuh dengan pengalaman. Ya, banyak pengalaman. Banyak yang dia temui, banyak tempat-tempat yang dia datangkan. Itu kelebihannya. Ya, jadi banyak story perjalanannya. Sampai anaknya lahir di jalan. Nggak tahu juga lahir di jalan, di rumah sakit mungkin. Bisa jadi. Cuma kan dorang kan berjalan. Iya, tapi siapa tahu dapat jalan yang sunyi Ren. Bisa jadi. Semua hutan belantara. Iya, bisa jadi. Mata memandang. Bagaimana sudah itu bisa jadi? Bagaimana dorang cari uang ya?
Bagaimana orang cari uang? Mungkin orang punya tabungan. Karena kalau bule, Ren, bule itu kan orang kalau wisata, orang sudah persiapkan memang. Orang sudah persiapkan, baru tidak salah-salah, Ren. Kalau bule itu meneliti. Iya. Orang riset dulu. Orang riset. Ini bisa sampai 5 benua tidak ini tabungannya? Iya. Tapi tujuannya itu, Ren. Itu tujuannya. Atau mungkin orang dikasih makanan orang di jalan. Bisa jadi dapat ini kan donasi atau apa. Iya. Jadi ini mungkin orang punya tabungan, Ren, sebelum orang jalan ini. Dan orang pasti si bule ini pasti riset. Baru mobil tua. Mobil tua. Tidak ada AC-nya jangan ini. Tidak ada AC. Kipas angin. Kosmos. Kipas angin. Tidak ada kok Kosmos kan, itu kan lokal punya Indonesia. Iya. Siapa tahu brand lokal sudah mendunia. Jangan dulu. Kosmos. Lihat ngober. Siapa tahu ownernya Kosmos nonton. Siapa ini anak muda 2 orang? Supaya ditambah. Itu Kosmos ya, Mam. Oh, itu Kosmos. Ternyata kita punya Kosmos. Bagaimana, Ren? Kita lanjut ke berita kedua. Oke. Berita kedua itu buat warga Risi. Damkar Palu evakuasi seekor toke. Toke dievakuasi. Betul atau toke itu atau meong? Oh, itu sapi. Kok sapi? Sudah lanjut. Terlalu banyak ngelawak kita ini, lanjut, Ren. Jadi Damkar Palu menangkap seekor toke di rumah salah seorang warga. Oke. Operasi tangkap toke di bawah 20 kali. Sejak tahun 2021 sampai 2022 ini. Oke. Damkar itu sudah operasi tangkap toke itu 20 kali. 20 kali operasinya. Oke. Wujud toke itu lebih besar dari cicak. Jadi bikin orang yang di dalam rumah itu takut. Iya. Geli kan dengan toke. Ada yang takut, geli. Setelah ditangkap toke tersebut, kenapa toke tersebut? Dibalik. Tim dibalik. Waduh. Balik dong. Dibebaskan ke alam liar oleh petugas. Damkar punya kendala saat menangkap toke. Iya. Karena hewan liar, jadi kerap lari. Oke. Hingga toke biasanya lari dalam tumpukan barang atau kayu. Jadi petugas damkar ini semua bisa dorang bikin, Mam. Multi talent. Tangkap toke, lepas cincin. Betul. Ambil kuncinya orang dalam batu. Di apa? Yang di tali batu gajah sana. Angkat sapi itu yang ada di posting itu masuk dalam apa itu? Sumur. Masuk dalam sumur. Sapi masuk dalam sumur. Diangkat damkar. Angkat kasih keluar. Selamatkan kucing, ular, buaya. Itu diselamatkan semua itu? Iya. Kalau selamatkan mantan ada tidak? Kayaknya harus ada, kita wawancara ulang bagus, Damkar. Iya, mungkin harus kita ada yang selamatkan mantan dari pria-pria yang tidak Tapi alhamdulillah saya pria yang sejati, Ren. Tesa belum pernah dengar Damkar juga selamatkan hubungannya orang. Belum ada. Nanti mau kita geser ide itu kan, bagaimana kalau Pak kita ketemu Damkar di jalan kan? Iya. Pak, bagaimana kalau Bapak kita kasih ide? Iya, Damkar selamatkan pengantin. Jadi kayak pengantinnya sudah lambat. Nih Damkar nih. Duh, lambat saya ini, penghuni sudah batunggu. Damkar itu kan maju itu. Maju. Pusing di jalan itu. Sampai di sana tahambur pengantin. Saking majunya. Baru deh pas turun langsung di mobil damkarnya itu di mana? Di pelaminan. Boleh juga. Jadi hebatlah damkarnya Palu ini. Iya. Bukan cuma di luar, di Palu juga hebat. Di Palu hebat-hebat. Kalaupun kayaknya ada alien, dorang selamatkan bumi dari alien. Jangan dulu, Ren. Ini kalau alien lihat, mengal alien. Aduh, tidak mampu alien. Tidak mau ke Palu, ada Damkar Palu. Ada Damkar. Tidak mampu anak bale ya. Bale pan alien. Oke, kita
mungkin kita kasih apresiasi dulu ini sama petugas damkar ini. Petugas damkar. Iya. 24 jam standby 24 terus. jam. Betul. Terima kasih Pak, bapak-bapak yang sudah kerja di damkar. Iya. Yang saya mau pertanyakan ini, Mang. Iya. Kan sering jatuh kunci di Batu Gajah. Iya. Apa dorang di Batu Gajah malam-malam? Sudah itu. Baru sering malam baru itu Ren, kalau saya lihat berita komentar-komentar orang pro dan kontra. Kunci itu taruh di kantong begini. Ya, saya kira itu tadi kalau saya sempat itu. Taruh di kantong. Iya. Tidak jatuh. Baru dorang bagaimana bisa sampai jatuh? Itu juga. Makanya saya baca komentar-komentar biasa masuk di info-info berita Palu, media online. Itu banyak yang, aduh ini merepotkan Bapak damkar ini. Ada juga yang pro, ada yang kontra. Waduh. Oh mungkin dia goyang-goyang begini. Dia punya kunci. Betul, mungkin digoyang-goyang. Kan biasa ada gantungan kunci kendaraan. Ada gantungannya tuh bulat-bulat. Dia putar-putar begini. Tak lempar sudah tuh. Mungkin dia bikin itu Ren sama pacarnya tuh. Mungkin lagi berduaan di batu-batu. Saya bisa kok begini. Iya. Jadi dia bilang begitu sayangnya. Sayang bisa kok begini. Sayangnya ikut. Oh itu. Dia ikut dari air sayang itu tidak bisa. Karena atau mungkin gelap tuh. Kunci itu dorang tidak lihat sudah. Tapi seharusnya taruh di kantong aman tuh. Pertanyaan diapakan ini kunci-kunci jatuh ini? Mungkin kayak tadi itu bikin-bikinan. Atau ada celana yang tidak ada kantong, ada kayaknya boxer ya. Tidak mungkin nongkrong pakai boxer. Kecuali yang seperti Angel bilang tadi, Angel sudah kesana kepalanya. Sama juga sapi. Kayak kemarin sapi masuk di sumur ya. Bapak sapi masuk di sumur. Kok ada itu sapi sama tanya, apa dia masuk di sumur ini? Gerak atau bagaimana mau mandi? Makanya masuk di sumur. Kan hewan kan jadi. Ada yang parah. Tapi bukan ini. Damkar mana Angel? Yang pernah diwawancara? Cilacap. Damkar mat di sana. Kasih keluar cincin dari ini alat kelaminnya laki-laki. Idiot itu. Kenapa? Maksudnya begini, kenapa bisa masuk Iseng. Dibilang iseng. Mungkin dia pikir itu kelaminnya kelingkingnya. Keren ya damkar. Gila. Kala ini Avengers kayaknya damkar ini bagus. Jadi Avengers. Apa sih semua dorang bikin? Semuanya damkar. Ya terima kasih buat damkar sudah selamatkan banyak orang. Oke, next. Kayaknya berita selanjutnya kita ajak Lydia baca berita. Oke. Mungkin diperkenalkan juga dulu Lydia. Masuk. Ya. Halo Lydia. Ya halo. Jangan takut, tidak apa-apa. Dia ini suka kan. Saya kira tadi kau bilang dia DJ. Saya kira tadi kau bilang begitu. Oke Lydia, mungkin perkenalkan dulu namamu. Ya, perkenalkan nama saya Lydia Cinta Kirana. Oke. Lydia Cinta Kirana. Semua bagus Rene. Hah? Lydia Cinta Kirana. Tidak, itu namanya. Tidak itu namanya. Tapi bagus Ren, bagus Lydia Cinta. Saya cinta saya, gagal nama cinta. Lydia Cinta Kirana. Itu lagu. Oke, umurnya berapa sebenarnya nih Lydia? 17 tahun. Oh 17 tahun. Ya. Oke, 17 tahun. Berarti masih sekolah? Iya. Atau selibur? Sebentar PKL. Oh magang di mana Lydia? Bisa. Dilaikin. Oh dilaikin. Ya. Oke. Berapa lama magangnya? 6 bulan. Oke. 6 bulan. Lydia, baca dulu beritanya Lydia. Untuk berita selanjutnya. Iya. Ya, untuk kado istri, pria ini beli mobil sport dengan uang receh. Oke. Baca Lydia. Pria asal Karawang beli mobil sport dengan uang receh. Oke, lanjut.
Ternyata mobilnya untuk kado sang istri yang berulang tahun. Nah, Pria bernama Haji Endang, 62 tahun, membawa uang recehan Rp500 dengan total 133 juta. oke. Ia mengaku memiliki uang usaha perahu Balik. Ya. penyeberangan. Ya, dalam satu hari ia mengantongi uang 20 juta. Wow. 20 juta mam. Satu hari kali 1 minggu lah. Di mana tempat ini? Kayaknya kita harus Karawang. Boleh. Kayaknya kita ngobrol di sana saja. Oh, Karawang. Iya. Oh, di Karawang. Lidah pernah pergi Karawang? Belum. Belum. Pernah. Oh, belum pernah. Jadi bagaimana menurut kita? Karawang itu bukan yang kalau kita dia kayak begini, dia ada anunya itu ya. Yang pakai angkat-angkat di kayak beras. Ditaruh di beras. Itu karung. Iya. Astaga. Waduh. Saya jawab sendiri ya, berarti ya. Karawang, karung. Oke, lanjut kayaknya. Sudah malas, lanjut. Jadi bagaimana Lydia? Iya, menurutnya Lydia. Menurut Lydia ini seorang suami pasti dia. Iya. Kan dia Oke. istri. Menurut Lydia tabung uang sampai 133 juta. iya. Uang 500. 500 koin. Lydia bertabung Lydia? Tidak. Oh tidak. Tidak. Kalau Lydia kan masih umur 17 tahun ini. Iya. Kalau saya tabungkan uang mau tidak? Boleh juga. Oh. Saya tabungkan uang buat anak-anaknya kita nanti. Jadi menurutmu bagaimana Lydia? Menurutku dia sayang sekali sama istrinya. Dia sayang sama Iya. istri. Lihat sekali. Kayak Rp500 Ren dia tabung. Kemarin kan kita sudah bahas juga siapa itu kakek siapa? Kalau dia pecahan Oh iya. Oh iya. Bawa yang uang beli karung. Yang tapi dia pecahan 100.000. pecahan 100.000. Kalau ini memang lebih Kayaknya unik. niat ini. Lebih niat dia 500 tahun. Tapi satu hari 20 juta dia itu kak ini pria ini di Karawang. Ini pria ini. Haji Endang. Oh, Haji Endang. Ada mi hajinya. Ya, apa kalau sudah aku tawarin? Ambil mi modalnya di itu. Jangan dulu Ren, ini kan Rp500 ini toh. Berapa lama? Rp500 dia tabung satu hari itu. Tidak satu hari itu 22 juta. Iya, satu hari maksudnya dia cari Rp500 itu dapat 20 juta. Uang 500 koin itu. Wow. Oke, kenapa nih? Apa yang kamu pikir? Atau tidak dia Ya, kan orang tidak mungkin bayar recehan, mungkin dia kumpul. Oke. Total penghasilannya sehari itu 20 juta. Iya. Tapi penyeberangan apa ini? Penyeberangan apa? Perahu penyeberangan. Iya. Dia mengantongi. Ini bisnis yang Menjanjikan sekali nih. Saya kalau 20 juta per hari mungkin saya beli kayaknya saya beli mall. Kalau dia 20 juta dia. Kau belikan apa itu? Mau jalan-jalan ke Korea. Kau beli? Saya kira tadi kau bilang mau saya belikan mujair. Ketemu apa? Kim Jong Un. Tidak. Siapa? Ketemu siapa? Mau jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Iya. Tidak capek kau jalan. Iya kan harusnya Naik pesawat lah. Iya, naik pesawat. Kalau saya biasa naik kuda. Oke, berarti memang cukup sampai di situ saja Ren. Kita membahas di situ. Kita ulas. Kasih lidah yang tutup. Oke. Jadi mungkin sedikit lagi. Apresiasi juga ini sama orang tua itu bapak ini. Ini contoh suami yang sayang istri. Iya, motivasi juga ini buat warga-warga yang lain. Para suami boleh ikut Haji Endang. Haji Endang, namanya. Rupiah bisa beli mobil buat istri. Umurnya 62 tahun. Dia beli mobil untuk kado. Untuk kado. Iya, kado ulang mobil tahun. untuk kado ulang tahun. Iya. Untuk istrinya. Ya, begitulah. Terima kasih. Kok terima kasih sih? Jangan lupa like, comment. Betul. And
Pokoknya subscribe. Yang terpenting share. Bagaimana Lydia? Betul. Nah, nanti kalau Lydia juga share dong. Iya. Share, dan share. Itu yang penting. Pernah saya lihat Lydia nonton ngobrol. Dia nonton iya. begini baru 3 detik dia langsung next. Oh, kenapa koneksi dia? Hah? Tidak lah, pasti dia nonton Ren. Malah dia tanya dia selesai. Kakak kapan lagi ngobrol? Senin besok. Ketenangan, tiap hari juga kita tayang. Dia ini salah satu fansnya ngobrol ini. Garis keras. Oh, garis keras. Oke. Oke Lydia, mungkin kita tutup kayaknya Lydia. Sampai sini saja. Oke. Iya. Sampai sini saja. Oke, bilang dulu dong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Iya. Terus Share juga. betul. Terus sampai ketemu di Next video selanjutnya. Oke, terima kasih Lydia.